Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Desahan yang jauh dan sementara menembus dunia abu-abu yang tak terbatas. Tidak kusangka kebenaran segalanya akan sangat menyakitimu. Kesadaran Yun Che jatuh dan jatuh di dunia kelabu. Rasanya dia tidak akan pernah mencapai dasar. Itu kamu. Suara seorang wanita di kejauhan perlahan-lahan menjadi familiar baginya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar suaranya, tapi ingatannya lenyap setiap kali dia meninggalkan dunia jiwa yang aneh ini. Dia hanya akan mengingatnya ketika dia kembali ke sana. Seharusnya aku tidak memaksakan diriku untuk mewujudkannya, tapi terlalu banyak retakan yang muncul di hatimu. Jika terus begini, nama Xia Qingyue akan menjadi luka dan penderitaan abadimu. Dia tidak akan pernah bisa menerima hal itu, sehingga luka abadi Anda akan menjadi luka abadinya juga. Itulah sebabnya aku harus ikut campur meskipun sebenarnya aku tidak seharusnya ikut campur. King Yue, dia tidak menyangka akan mendengar namanya di dunia ini. Rasa sakitnya terasa sama kasarnya seperti biasanya. Siapa kamu, dan apa maksudmu? Dia bertanya. Kamu akan tahu siapa aku. Ini masih terlalu dini, tapi mungkin tidak ada cara lain untuk menyelamatkanmu selain menunjukkan seluruh kebenarannya, kecuali kamu bersedia membiarkan aku menghapus ingatanmu tentang dia. Xia Qingyue akan selamanya lenyap dari pikiranmu, dan dengan itu semua kesedihan, penyesalan, dan kebencianmu. Anda tidak akan terluka atau menderita jika Anda tidak mengingatnya sejak awal. Anda akan dapat menjalani sisa hidup Anda dengan bahagia dan tanpa beban. Lupakan Xia Qingyue selamanya. Tidak, 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 tidak pernah, tidak pernah. Raungannya begitu mengerikan hingga dia hampir pingsan. Aku tidak akan pernah melupakannya, aku tidak boleh melupakannya. Perjuangan jiwanya begitu hebat sehingga dunia kelabu itu sendiri sedikit terdistorsi. Yang tersisa darinya hanyalah kenangan ini, dan tidak ada yang akan mengambilnya dariku. Tidak ada siapa-siapa. Jawaban yang diharapkan. Suara wanita di kejauhan itu menjawab sambil mendesah pelan. Saya telah menyaksikan ikatan orang-orang yang hidup selama masa hidup yang tak terhitung jumlahnya, namun ikatan tersebut masih tetap misterius seperti biasanya. Lagi pula, aku hampir tidak punya hak untuk mencemooh orang lain karena ikatan mereka ketika aku sendiri juga jatuh ke dalam perangkap yang sama. Yun Che, dia menyebut namanya, aku akan memberitahumu semua karma yang telah mengikat orang bernama Xia Qingyue. Saya tidak tahu apakah itu akan cukup untuk menyembuhkan kerusakan yang Anda derita, tapi paling tidak, saya harap itu akan menghentikan Anda dari terjun lebih dalam ke jurang yang dalam. Jika tidak, di masa depan, dia tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Hasrat dan harapan gila muncul dari dadanya saat dia bertanya, kamu tahu segalanya tentang Qingyue. Saya bisa menanamkan karma dan kebenaran segalanya ke dalam jiwa Anda saat ini, tapi saya yakin Anda lebih suka mengalami masa lalunya yang tidak diketahui melalui indera Anda sendiri. Dia memiliki tanda ketiadaan sama sepertimu, meskipun tanda miliknya tidak semurni milikmu. Namun, itu seharusnya cukup untuk melakukan satu recollection of nothingness. Anda hanya perlu menemukan kepemilikan yang telah diwarnai dengan aura kehampaannya. Sekarang, jika kamu ingin menjalani masa lalunya dengan akal sehatmu sendiri, maka carilah harta benda yang telah menemani Qingyue selama 3 tahun atau lebih. Kamu akan menemukannya. Suara itu memudar, dan dunia kelabu perlahan menghilang seperti asap. Yun Che tiba-tiba membuka matanya di dunia nyata. Kali ini,
kenangan akan ruang abu-abu misterius dan suara sementara tidak hilang dari pikirannya. Dia mengingat setiap kata sejelas siang hari. Carilah harta benda yang telah menemani King Yue selama 3 tahun. Kepemilikan King Yue. Dia duduk bahkan sebelum dia dapat mengidentifikasi lokasinya saat ini. Namun, seruan kejutan feminin untuk sementara menarik perhatiannya. Anda. Pikirannya berbunyi klik. Dia saat ini berada di pusat God Realm of Absolute Beginning. Jurang ketiadaan ada di belakangnya, Jun Silei di sampingnya, dan Jun Wuming melihat ke arahnya dalam jarak yang cukup dekat. Namun dia tidak punya waktu untuk menjelaskan satu kata pun. Dia meluncur ke depan, disorientasinya menyebabkan dia tersungkur ke tanah dengan keras sebelum dia terhuyung kembali ke kakinya dan terbang ke udara. Kepemilikan yang telah menemani King Yue selama 3 tahun atau lebih. Kata-kata itu terulang kembali secara terputus-putus di benaknya lagi dan lagi. Dia mungkin bertanya-tanya tentang identitas pemilik suara itu dan mengapa dia tahu segalanya. Dia tidak bisa melupakan pemikiran itu saat ini. Alam Dewa Bulan, tempat termudah untuk menemukan benda seperti itu, telah dimusnahkan oleh dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk semua harta milik Xia Tiyue yang dimilikinya. Dia telah menghancurkan mereka dengan kebencian selama berada di wilayah ilahi utara. 1.000.000 penyesalan tak akan cukup untuk menggambarkan 1.000.000 pun penyesalan yang ia rasakan saat ini. Dia bergegas keluar dari alam dewa awal mutlak dan segera melakukan perjalanan ke wilayah ilahi selatan. Kembalinya dia ke kota Kaisar Yun disertai dengan badai dahsyat yang membuat semua penjaganya ketakutan. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, dia telah melewati formasi dimensi yang menghubungkan kota Kaisar Yun ke benua langit yang mendalam dan berteleportasi ke sana. Kota awan terapung, kediaman Xia. Setelah turun ke halaman dengan bunyi gedebuk dan menarik pelayan terdekat ke dalam genggamannya, dia bertanya, "Kamar mana yang merupakan kamar tidur King Yue? Beritahu aku sekarang." Ketika dia masih muda, dia sering datang ke sini untuk bermain dengan Xia Yuanba, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat mengingat di mana kamar tidur muda Xia King Yue berada. Pelayan malang itu tentu saja ketakutan. Untuk kedua kalinya pertama kali adalah Ciu Yao, dia mengarahkan jarinya yang menggigil ke arah kamar tidur paling dalam. Dia muncul di depan ruangan dalam sekejap, tapi dia menahan diri dan menarik auranya ke tingkat yang tidak berbahaya. Kemudian, dia perlahan membuka pintu dengan telapak tangan gemetar. Dia menemukan apa yang ditemukan Ciu Yao saat itu. Yang dia temukan hanyalah perabotan paling sederhana dan bahkan tidak ada setitik pun Xia King Yue dimanapun. Dia berbalik dan menarik pelayan yang tertegun itu ke dalam genggamannya lagi. Dia bertanya sambil terengah-engah, mengapa kamarnya kosong sekali? Di mana semua barang yang dia tinggalkan? Di mana itu? Aku, pelayan pucat pasi itu membuka dan menutup mulutnya setidaknya belasan kali sebelum akhirnya dia ingat bagaimana cara berbicara. Kami tidak pernah menyentuh kamar Nona. Setelah dia menyapu seluruh kediaman Xia belasan kali tanpa hasil, dia mendorong pelayan itu menjauh dan menghilang ke dalam celah spasial yang dia sobek. Sobekan. Di persekutuan pedagang bulan hitam, keretakan tiba-tiba muncul tepat di depan Xia Hongyi. Yun Ce lalu melangkah keluar. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Ce yang tampak liar muncul tepat di depannya dan berkata dengan suara yang sangat mendesak, "Paman Xia, apakah kamu membawa barang-barang King Yue bersamamu? Pakaian, perhiasan, apa saja?" Yun Ce sudah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, tapi dia masih terlihat sangat terkejut di mata Xia Hongyi. "Syukurlah," lelaki tua itu dengan cepat menenangkan dirinya dan menjawab tanpa berpikir,
saya tidak membawa apapun yang berhubungan dengan King Yue. Tidak ada apa-apa, tidak satu pun. Yun Ce bertanya dengan nada tidak percaya. Tidak, Xia Hongyi menggelengkan kepalanya dengan sangat yakin. Kamu harus tenang, CR. Apa yang telah terjadi? Dia tidak mendapat balasan. Itu karena Yun Ce sudah pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada Frozen Cloud Asgard, dia tinggal di sana selama bertahun-tahun, dia pasti meninggalkan sesuatu. Keretakan spasial muncul di wilayah salju es ekstrim. Angin dan salju di dekatnya segera terhempas. Gangguan yang tidak wajar ini menyebabkan Chu Yue-chan dan Chu Yueli mendongak. Itu adalah Yun Ce yang turun ke arah mereka. Mengapa kamu kembali saat ini? Chu Yue-chan sedikit mengernyit. Di mana Wuxin? Tidak ada waktu untuk pertanyaan apapun darinya. Dia meraih bahunya dan bertanya dengan tergesa-gesa, Yue-chan, apakah King Yue meninggalkan harta benda di Frozen Cloud Asgard? Berikan padaku, memberi saya segalanya. Baik Chu Yue-chan dan Chu Yueli sangat tercengang. Qiu Yao telah membuat permintaan aneh yang hampir sama ketika dia pertama kali mengunjungi Frozen Cloud Asgard. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa Yun Ce menyebut nama Xia King Yue dengan nada yang begitu mendesak dan gemetar ketika dia menghindarinya seperti wabah sebelumnya. Alih-alih bertanya pada Yun Ce apa yang terjadi, Chu Yue-chan menatap matanya dan menjawab, apakah kamu lupa? Istana abadi awan beku yang lama hancur total selama pertempuran antara Suan Yuan Wentian dan permaisuri setan kecil. Tentu saja, semua harta miliknya hancur. Istana awan beku ini benar-benar baru. Tentu saja kami tidak memiliki harta milik Xia King Yue di sini. Yun Ce menjadi kaku sesaat, tapi dia teringat sesuatu dan selanjutnya menoleh ke Chu Yueli. Yueli, Anda dulunya adalah Master King Yue, kan? Kamu pasti memiliki sesuatu yang dia berikan padamu atau apalah itu, kan? Sayangnya tidak ada. Chu Yueli menggelengkan kepalanya. Faktanya, tidak memiliki dia untuk mengingatnya adalah salah satu penyesalan terdalam dalam hidupku. Warna mata Yun Ce memudar. Lengannya terkulai lemas di sisi tubuhnya, dan nafas yang ditahannya keluar melalui bibirnya. Dia kemudian duduk tanpa daya di atas salju yang dingin dan sedingin es di bawahnya. Rumahnya, Istana Abadi Awan Beku, Alam Dewa Bulan. Ini adalah 3 tempat yang pernah ditinggali Xia King Yue dalam jangka waktu yang lama selama hidupnya yang singkat. Namun, rumahnya kosong, Alam Dewa Bulan dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan bahkan Istana Abadi Awan Beku pun. Seolah-olah tidak ada apapun kecuali kenangan tentang dirinya yang tersisa di dunia ini. Tidak, ini tidak mungkin, saya pasti melewatkan sesuatu. Tenang, tenang. Chu Yueli bolak-balik melihat Yun Ce dan kakak perempuannya. Dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Chu Yue-chan perlahan berjongkok di depan Yun Ce dan bertanya padanya, ceritakan padaku apa yang terjadi. Apakah itu ada hubungannya dengan King Yue? Yun Ce tidak menjawabnya. Semua pikirannya terfokus pada memegangi tengkoraknya sendiri dan menenangkan dirinya. Namun, pikiran kacau di benaknya tidak mungkin dihentikan. Setiap sel di tubuhnya berteriak untuk menemukan harta benda Xia King Yue sesegera mungkin. Pada saat inilah seorang gadis manis dan lembut menghampiri mereka dengan ekspresi kebahagiaan murni di wajahnya. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, Tuan Istana Agung, lihat. Ini cermin es pertamaku. Gadis itu adalah gadis malang yang dijemput Chu Yueli dari luar 3 bulan lalu. Dia baru saja mulai berlatih seni awan beku, dan ini adalah pertama kalinya dia mengubah energinya menjadi es. Baginya, itu adalah kenangan yang bisa dia ingat seumur hidup.
Suara halus alami gadis itu meresap ke dalam jiwa Yun Ce yang bingung dan memberinya sedikit kejelasan. Cermin es, cermin, kaca. Itu seperti sambaran petir menyambarnya, atau cahaya roh menembus jiwanya. Yun Ce tiba-tiba mendongak dan meledak ke arah langit, meninggalkan badai es dan teriakan kekanak-kanakan karena terkejut. Cermin perunggu. Yun Ce menghilang begitu pikirannya terhubung, bahkan tidak berhenti untuk menjelaskan sesuatu kepada Chu Yue-chan atau Chu Yue-li. Kedua wanita itu hanya bisa bertukar pandangan terkejut satu sama lain, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka akhirnya mendapatkan kembali ketenangan mereka. Wilayah Ilahi Selatan, Alam Bintang 7. Di sungai tenang yang ditutupi pohon willow yang bergoyang, Jin Yue dan adik perempuannya sedang berjalan di sepanjang tepi sungai hijau zamrud. Ternyata, orang-orang iblis kegelapan tidak seseram yang dibayangkan orang-orang, dan para penegak hukum menjalankan hukum Kaisar Yun dengan ketat namun adil. Hebatnya, dunia kini menjadi tempat yang lebih adil dan damai dibandingkan sebelumnya. Setelah kepanikan awal memudar, atmosfer alam bintang 7 menjadi jauh berbeda hanya dalam beberapa tahun. Kakak, ayah, dan kakek telah memutuskan tanggal mereka akan kembali ke wilayah ilahi timur. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengikuti mereka? Wei Yer telah tumbuh menjadi gadis yang cerdas selama beberapa tahun terakhir. Banyak dari fitur kekanak-kanakannya telah memudar dan digantikan oleh wajah cantik yang mirip dengan kakak perempuannya. Namun terlepas dari pertumbuhannya, Wei Yer tidak pernah berhenti ingin berada di sisi kakaknya. Ia senang sekali menggenggam tangannya dan memperhatikan senyuman lembutnya, meski di balik itu ada genangan kesedihan yang seakan tak akan pernah pudar. Jin Yue menggelengkan kepalanya sambil menatap jalan yang sepertinya terbentang tanpa henti di hadapannya. Alam bintang 7 adalah tempat yang sangat damai. Saya suka di sini meskipun baru beberapa tahun berlalu. Mungkin aku bahkan akan menghabiskan sisa hidupku di sini. Bukan berarti dia tidak pernah ingin meninggalkan alam bintang 7. Dia tidak bisa. Dengar, sebaiknya tinggalkan lambang hitam ini tepat di tempat saya menaruhnya. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menghilangkannya. Jika aku merasakan keberadaannya menghilang, aku akan kembali dan memusnahkan seluruh klanmu. Mata yang dulu begitu hangat dan lembut itu telah menjadi sepasang badai hitam yang ganas. Tuan muda Yun yang dulu bersahabat dengannya telah menjadi tuan iblis, penghancur alam dewa bulan, dan mata hitam yang kejam ini, sigil yang dia tanam dalam dirinya adalah kutukan yang tidak akan pernah bisa dia hindari selama dia hidup. Itulah mengapa merupakan hal yang baik jika keluarganya pergi. Semakin jauh mereka darinya, mereka akan semakin aman. Kalau begitu, aku akan tetap tinggal dan menemanimu, oke? Wei Yer mengatakan ini dengan tekad yang kuat. Itu bukanlah hasil dari dorongan hati yang cepat, dia sepertinya sudah mengambil keputusan ini sejak lama. Tidak, namun, Jin Yue menyangkalnya tanpa ragu-ragu dan menghadap ke arah adik perempuannya dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan. Ya, alam bintang kakek buyut bukanlah alam raja, tapi masih merupakan alam bintang atas. Lingkungan menentukan pertumbuhan dan masa depan seseorang, dan ini khususnya berlaku bagi seseorang seusia Anda. Anda tidak boleh bertindak dengan sengaja dalam masalah ini, atau Anda akan segera menyadari bahwa bukan hanya saya yang tidak setuju dengan Anda. Nada suara Jin Yue saja sudah memperjelas bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan Wei Yer akan berubah pikiran. Gadis itu menundukkan kepalanya sedikit dengan sedih sebelum bertanya, katakan, saudari, apakah menurutmu kamu akan menikah di masa depan? Jin Yue menggelengkan kepalanya dan memberinya senyuman sedih. Tidak,
Tidakkah kamu akan merasa kesepian jika kamu selalu sendirian? Aku akan terbiasa, jawabnya pelan. Meskipun Weyer belum dewasa, dia masih bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan yang terkubur jauh di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, dia menanyakan pertanyaan lain, apakah kamu masih merindukan Kaisar Dewa Bulan, saudari? Langkah kaki Jin Yue melambat sesaat. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Weyer melanjutkan, saat ini, semua orang berkata bahwa Kaisar Yun adalah orang yang sangat baik. Mereka mengatakan bahwa dia pernah menyelamatkan alam dewa dari bencana yang berakhir di dunia, dan bahwa dia memilih pengampunan bahkan setelah dia menjadi Kaisar Yun. Mereka juga mengatakan bahwa alam dewa pasti akan menuju masa depan yang lebih cerah di bawah kepemimpinannya. Dia adalah orang yang sangat baik, gumam Jin Yue linglung. Tetapi, suara Weyer menjadi lebih lembut, mereka juga mengatakan bahwa Kaisar Dewa Bulan adalah orang yang mengerikan. Mereka mengatakan bahwa dia memilih tidak berterima kasih pada saat-saat paling buruk Kaisar Yun, dan karma kembali menggigit dia dan alam Dewa Bulan karena tindakannya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah salah satu alasan utama Kaisar Yun memilih kematian dan kehancuran ketika dia membalas dendam, yang berarti bahwa dia setidaknya sebagian harus disalahkan atas semua alam bintang dan orang-orang yang telah dihancurkan. Berhenti, berhenti. Jiner menyela Weyer dan dengan hati-hati melihat ke kejauhan agar adik perempuannya tidak menyadari rasa sakit di matanya. Ingat ini, Weyer, tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentangnya, dia akan selalu menjadi orang yang paling saya kagumi. Meskipun dia banyak berubah setelah hari yang menentukan itu, dan itu berkembang hingga dia bahkan tidak mengizinkanku untuk dekat dengannya, tetap merupakan kehormatan terbesar dalam hidupku untuk bisa melayaninya. Matanya berangsur-angsur menjadi tidak fokus dan berkabut saat dia bergumam lebih pada dirinya sendiri daripada Weyer, juga, terlepas dari apa yang orang katakan, aku terus merasakan perasaan aneh ini, bahwa dia menyembunyikan semacam rahasia dan kesedihan, bahwa dia tidak memilih untuk melakukan apa yang dia lakukan karena dia ingin. Bahkan sekarang, aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah alasan sebenarnya dia mengusirku, adalah untuk melindungiku. Tiba-tiba, suara gemuruh yang tumpul dan jauh menghantam mereka. Kemudian, Jin Yue merasakan aura yang tidak wajar dan menakutkan melonjak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Jantungnya tiba-tiba melonjak ke tenggorokannya. Jun Yue mencoba mendorong adik perempuannya menjauh darinya. Lari, Weyer. Sobekan. Dia sudah terlambat. Orang yang paling dia takuti untuk temui sejak hari itu muncul begitu cepat hingga ruangnya terputus untuk sementara. Jin Yue merasa seperti seseorang telah membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam es dingin. Dia menarik Weyer ke belakangnya sebelum berkata, Kaisar Yun. Yun Ce tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia hanya mengulurkan tangannya ke arahnya dan memerintahkan, beri aku cermin perunggu yang dia tinggalkan. Hati Jin Yue tenggelam ke dasar. Ada yang tidak beres pada pria di depannya. Matanya adalah sepasang kumpulan teka-teki hitam seperti biasa, tapi dia merasa ada sesuatu yang menggigil di belakangnya. Anehnya, suaranya juga serak karena suatu alasan. Tetap saja, nada suaranya yang mendominasi dan tekanan alaminya sudah cukup untuk mencekiknya dengan ketakutan dan teror. Cermin perunggu yang diperintahkan Xia King Yue untuk dihancurkannya adalah warisan dari ibunya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Jin Yue tidak mematuhi perintahnya karena dia takut tuannya akan menyesali keputusannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi satu-satunya kenang-kenangannya tentang Xia Ti Yue.
Yun Che telah membunuh Xia Qingyue, dan sekarang, dia bahkan akan mengambil kenang-kenangan terakhirnya. Tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Wei Yer berada tepat di belakangnya, belum lagi keluarganya. Dia tidak berani ragu terlalu lama, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Perlahan dan menyakitkan, dia mengambil harta terpenting dalam hidupnya. Dia bahkan belum berhasil melepaskan cengkeramannya ketika gelombang energi yang sangat besar merenggutnya dari jari-jarinya. Ketika dia melihat cermin perunggu sudah ada di tangan Yun Che. Bendungan di mata Jin Yue langsung pecah. Dia merasa seolah-olah seseorang telah mencungkil lubang dari hatinya, dan itu terasa sangat menyakitkan sekaligus hampa. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tangisnya. Cermin perunggu itu kecil dan halus. Itu terbuat dari logam yang dianggap sangat umum bahkan di kalangan alam rendah. Yun Che merasakan kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa ketika cermin itu akhirnya berada dalam genggamannya, namun mereka segera diliputi oleh kesedihan yang lebih besar. Dia menguasai seluruh alam semesta di bawah kakinya. Tapi Xia Qingyue hanya memiliki cermin perunggu kecil ini. Dia perlahan dan hati-hati memegang cermin itu erat-erat sebelum memunggungi Jin Yue dan Wei Yer. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. "Tuan Muda Yun!" Teriakan isak tangis terdengar dari belakang. Jin Yue sangat putus asa sehingga dia memanggilnya dengan sebutan yang dulu dia gunakan, bukan dengan sebutan Kaisar Yun atau Tuan Iblis yang jauh lebih tepat. Mungkin Yun Che selalu menjadi Tuan Muda Yun baginya. Aku tahu Tuan itu tidak layak untukmu, tapi itu adalah milik terakhirnya di seluruh dunia ini. Apapun yang kamu lakukan, tolong jangan hancurkan." Kekuatannya meninggalkan tubuhnya setelah dia memohon dengan sekuat tenaga. Dia berlutut dan mulai menangis tak terkendali. Untuk sesaat, Yun Che tidak bergerak sedikit pun. Lalu, dia perlahan berbalik menghadapnya. "Dia tidak pernah bersikap tidak layak bagiku." Alih-alih kebrutalan dan kegelapan yang dia harapkan, balasannya diucapkan dengan kesedihan dan rasa sakit yang hampir selaras dengan miliknya. Dia mendongak dan bertemu dengan matanya yang hitam pekat, tapi kegelapan dan penindasan di dalamnya beberapa saat yang lalu tidak bisa ditemukan. "Jin Yue," katanya lembut sambil memperhatikan wanita di depannya, "hampir tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang tidak membencinya. Mereka semua mencemooh keputusannya dan mengejek akhir ceritanya. Anda adalah satu-satunya yang masih mengingatnya dengan sayang dan melindungi harta benda pentingnya hingga hari ini." Jin Yue merasa benar-benar bingung saat dia memperhatikannya. Yun Che mengangkat tangannya lagi dan perlahan menyentuh bahunya. Untuk sesaat, dia mengira dia akan melakukan sesuatu yang buruk padanya ketika kepulan asap hitam keluar dari tubuhnya tanpa suara. Sigil gelap yang pernah ditanamkan Yun Che di tubuhnya telah hilang. Suatu kali, dia telah mempermalukan Jin Yue sepenuhnya setelah bertemu dengannya hanya karena dia pernah melayani Xia Qingyue. Hari ini, dia tidak tahu bagaimana dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya atau menebus kesalahan masa lalunya kepada seorang wanita yang tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Xia Qingyue. Di bawah kota Kaisar Yun, alam bintang yang dulu dikenal sebagai alam Dewa Laut Selatan akan dibangun kembali menjadi alam Dewa Kaisar Yun dalam waktu paling lama 1 abad. Yun Che memperhatikan mata Jin Yue saat dia berkata perlahan dan serius, "Kamu dan klanmu dapat bergabung dan menikmati perlindungan selama 100 generasi." Penglihatan Jin Yue bergetar dan menjadi kabur. Dia merasa seperti sedang bermimpi. "Satu hal lagi," lanjut Yun Che, "aku tidak pernah menemukan Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan yang hilang itu.
Aku yakin King Yue menyembunyikannya di tempat yang aman sebelum dia pergi. Aku akan menemukannya, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan, tapi apakah itu 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau seluruh hidupku, aku akan mengembalikan alam Dewa Bulan ke alam Dewa suatu hari nanti. Yunce pergi, tapi Jin Yue masih belum terbangun dari mimpinya. Saudari, butuh beberapa saat, tapi suara Wei akhirnya mencapainya dan membawanya kembali ke dunia. Cahaya bintang kembali ke matanya yang berkaca-kaca, dia tiba-tiba memeluk Wei dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Tangisan seorang gadis bergema di tepi sungai hijau Zamrud untuk waktu yang sangat lama. Dia telah menangis sendirian secara diam-diam berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang lebih melegakan dan menyegarkan seperti ini. Yunce tidak meninggalkan alam bintang 7. Dia hanya menemukan tempat tak berpenghuni dan mengusir semua makhluk dengan auranya sebelum menetap. Dia bersandar pada dinding batu yang kering dan keras dan menempelkan cermin perunggu itu dengan ringan ke dadanya. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Kali ini, dia mendengar suara sementara segera setelah dia tenggelam ke dunia jiwa. Sepertinya Anda telah menemukan media yang dapat digunakan untuk melakukan recollection of nothingness. Tanda ketiadaan miliknya pada awalnya tidak lengkap, dan aura ketiadaan pada objek ini telah memudar seiring berjalannya waktu. Ingatan itu tidak akan menutupi seluruh hidupnya. Saya tidak dapat memprediksi apa yang mungkin Anda alami darinya, tapi saya yakin itu akan cukup. Yunce tidak menanggapi suara itu. Dia sepenuhnya fokus pada keinginannya untuk mengetahui segalanya. Kekuatan yang tidak terlihat, tidak dapat disentuh, dan tidak bersuara menghubungkan cermin perunggu di tangan Yunce dan jiwanya. Suara wanita itu menjadi jauh, dan dunia kelabu tiba-tiba menghilang. Ada cahaya terang dan hembusan angin, dan dunia yang sangat jernih tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Jiwanya menjadi tegang seperti tali begitu dia memahami dunia. Semua fokusnya terkonsentrasi pada sosok putri salju tertentu. Darah menetes ke bibirnya, dan lengannya berlumuran merah. Meski begitu, kulitnya yang pucat tak mampu mengurangi keindahan yang tidak bisa digambarkan hanya dengan tinta dan warna. King Yue, tangisannya yang tak bersuara bergema di setiap sudut jiwanya. Ini mungkin hanya ilusi kosong, tapi dia akhirnya bertemu dengannya lagi. Namun, King Yue yang dilihatnya bukanlah Kaisar Dewa Bulan. Ciri-cirinya yang lebih muda dan matanya yang belum ternoda oleh beban dan tekanan kenyataan berasal dari masa yang lebih tua. Jubah putih yang dia kenakan, Yunce langsung mengenalinya sebagai jubah Frozen Cloud Asgard.